Yohanes pasal 13 ayat 31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia." Selamat pagi, Ibu, Bapak, Saudara, anggota jemaat, dan simpatisan GKI Taman Majapahit, Semarang. Apa kabar? Semoga pada pagi hari ini kita semua boleh bangun dengan hati yang penuh dengan rasa syukur, dengan hati yang penuh dengan sukacita dan semangat untuk menjalani hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kita berbicara tentang kata mulia. Ya, ketika kita berbicara tentang kata mulia, apa yang terbersit, apa yang terbayang di dalam pikiran kita semua? Oh, mungkin kita membayangkan suatu gedung yang begitu megah, yang begitu baik, yang begitu indah. Atau mungkin kita membayangkan adanya sebuah karya seni, entahkah itu lukisan, entahkah itu pahatan patung, entahkah itu sebuah lagu yang megah. Mungkin kita juga akan terbersit tentang pakaian kebesaran, pakaian yang menggambarkan jabatan seseorang, aksesoris yang melekat di tubuh seseorang, outfit yang dipakai oleh seseorang. Tentu saja itu semua bukan yang kaleng-kaleng, yang ecek-ecek, bukan. Semua gemerlap, semua indah, semua menggambarkan bayangan kita tentang kata mulia. Sebab dalam pikiran kita, kata mulia itu berarti agung, artinya besar, artinya wow, keren. Tetapi Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, apakah yang terbersit di dalam pikiran Tuhan Yesus ketika Ia berbicara tentang kata mulia bersama-sama dengan para murid-Nya pada perjamuan malam terakhir? Apakah yang Tuhan Yesus pikirkan sama dengan apa yang terbersit di dalam pikiran kita? Rupa-rupanya Tuhan Yesus tidak sedang berbicara tentang kemuliaan seperti yang digambarkan oleh dunia ini. Rupa-rupanya Tuhan Yesus berbicara tentang kemuliaan dari sudut pandang, dari perspektif yang sungguh-sungguh berbeda. Kenapa? Karena Tuhan Yesus kemudian berbicara tentang kesengsaraannya, Yesus berbicara tentang kematiannya, Yesus berbicara tentang gelapnya kehidupan yang Ia harus hadapi di kayu salib. Bukan sesuatu yang menyenangkan untuk didengarkan, apalagi dipikirkan. Tetapi itulah kenyataannya.
ketika Tuhan Yesus berbicara tentang kemuliaan. Yesus berbicara tentang salib. Nah, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang Tuhan Yesus pikirkan dan apa yang Ia ucapkan tentu saja seharusnya merubah paradigma kita, merubah cara berpikir kita, mengubah cara kita memandang kehidupan kita. Tidak ada satu orang pun dan tidak ada satu pihak pun yang mengatakan bahwa memiliki hidup yang mapan adalah sebuah kesalahan. Tidak ada yang mengatakan bahwa memiliki status ekonomi dan status sosial di atas rata-rata adalah hal yang salah. Tidak ada. Tetapi dengan pemikiran dan dengan ucapan Tuhan Yesus ini, mari kita mencoba untuk mengintrospeksi diri kita, melihat dan menilik hati kita, dan mencoba untuk kembali merenungkan hidup yang mulia itu hidup yang seperti apa? Hidup yang bagaimana? Apakah hidup yang bergelimang harta? Apakah hidup yang memiliki begitu banyak kuasa, status sosial yang di atas rata-rata? Ternyata bukan. Hidup yang mulia adalah hidup yang dipenuhi dengan kasih. Ya, Tuhan Yesus naik ke kayu salib, menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk menebus dunia ini, menebus kita semua dari hukuman dosa karena kasih. Dan oleh karena itulah hidup yang mulia sebenarnya adalah hidup yang dipenuhi kasih, hidup yang memancarkan kasih, kasih ilahi bagi orang-orang dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Mari Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita terus memperjuangkan hidup yang mulia itu. Kita terus berusaha agar hidup kita menjadi hidup yang betul-betul mengikuti standar apa yang Yesus pikirkan, apa yang Yesus ucapkan sebagai hidup yang mulia, hidup di mana kasih ilahi boleh senantiasa dipancarkan. Amin. Mari sekarang kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kemuliaan hidup yang boleh ditunjukkan oleh Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal itu di kayu salib, menyerahkan nyawanya bagi kami semua, bagi dunia ini, karena kasih-Mu yang begitu besar bagi dunia ini. Dan oleh karena itu ajarlah pula kepada kami bagaimana kami boleh mewujud nyatakan, menghadirkan kasih-Mu itu melalui kehidupan kami sesehari lepas sesehari bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, juga bagi lingkungan di sekitar. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih. Tetap semangat, kita terus mau berbagi kasih, sebab itulah
hidup yang mulia.